Bab 10, Pangsit Beracun. Ukyo membawa Mao Mao ke sebuah rumah besar di tengah kota. Di ibu kota, semakin jauh seseorang pergi ke arah utara, semakin baik keamanan wilayahnya, dan di sanalah sebagian besar rumah keluarga kelas menengah berada. Salah satu rumah di sana terlihat lebih lapuk dibandingkan yang lain. Dulu tempat itu pasti pernah terlihat megah dengan caranya sendiri, tetapi sekarang beberapa genteng atapnya hilang, dan dinding tanah liatnya runtuh di beberapa bagian hingga memperlihatkan rangka bambu di bawahnya. Itu tidak terlihat seperti sekadar termakan usia, melainkan lebih seperti pemiliknya tidak pernah merawatnya. Di sini. Ini tempatnya. Ukyo mengetuk pintu rumah yang hampir roboh itu. Maaf, tapi aku hanya bisa mengantar sampai sini. Aku akan dimarahi habis-habisan oleh nenek kalau tidak segera kembali, katanya. Ya, aku mengerti, jawab Mao Mao. Namun ketika ia masuk ke dalam rumah tua tersebut, wajahnya menunjukkan sedikit rasa penasaran. Ukyo memang tampaknya orang yang sangat sibuk. Apa ini? Gumamnya ketika masuk. Meskipun bagian luar rumah itu tampak rusak parah, bagian dalamnya ternyata sangat rapi dan bersih. Namun bukan itu yang membuatnya terkejut. Melainkan dindingnya. Dinding itu dicat putih dan dilapisi plester, lalu di atasnya terdapat berbagai lukisan. Sebuah taman persik membentang di seluruh sisi dinding, tetapi yang ada di sana bukan 3 pendekar gagah yang menggigit buah persik, melainkan seorang wanita cantik. Bentuk tubuh wanita itu sendiri agak menyerupai buah persik. Rambutnya hitam pekat, dan gigi putihnya terlihat di antara bibir yang tampak semanis buah yang sedang ia makan. Ia adalah perwujudan sempurna dari makhluk abadi desa persik. Hal seperti ini hanya bisa dilakukan kalau seseorang punya penyokong dana, pikir Mao Mao. Mei Mei memang mengatakan pria itu melukis wanita cantik, tetapi Mao Mao sama sekali tidak membayangkan sesuatu yang sehebat ini. Ia mengamati dinding itu dengan saksama. Permukaan lukisan tersebut memiliki kilau yang unik, tidak seperti lukisan yang biasa ia lihat. Ia baru saja hendak mengusap dinding itu dengan jarinya, berharap bisa mengetahui bahan apa yang digunakan, ketika ia mendengar suara langkah kaki keras. Si bintik. Hei, si bintik. Apa yang kau lakukan diam saja di sana? Cepat lihat dia. Itu Chou. Wajahnya pucat. Sial, benar juga. Mao Mao memang memiliki kebiasaan buruk menjadi benar-benar tenggelam dalam apapun yang menarik perhatiannya. Ia membiarkan Chou menyeretnya melewati rumah sampai mereka tiba di sebuah ruangan yang tampaknya adalah ruang keluarga. Namun ruangan itu dipenuhi berbagai macam benda. Bubuk warna-warni, kemungkinan besar pigmen, cangkang telur, entah kenapa, bubuk putih yang menurutnya adalah plester, serta bahan lain untuk mengentalkannya. Tepat di tengah ruangan, seorang pria terbaring di sofa. Seorang pria lain dengan ekspresi khawatir berada di sampingnya. Pria di sofa itu tampak sangat kurus dan lelah, tanpa rambut wajah, dan warna kulitnya sudah melewati pucat, hampir benar-benar putih. Satu-satunya warna di kulitnya tampaknya berasal dari ujung jari, yang penuh dengan kek. Pria yang berdiri di sampingnya terlihat rapi dan teliti, kecuali tangannya yang juga kotor. Kau harus memeriksa guru, kata Chou. Guru, itu pasti pelukis progresif yang terkenal tersebut. Ada sebuah ember penuh muntahan di samping sofa. Mao Mao mulai memeriksa pria itu. Lengan dan kakinya sesekali berkedut. Ia membuka matanya dan melihat pupilnya. Ia memeriksa denyut nadinya. Sejauh yang bisa ia ketahui, pria itu menunjukkan semua tanda mengalami keracunan makanan. Apa gejalanya? Tanyanya. Kurasa dia muntah dan diare cukup lama, kata Chou. Ketika akhirnya mereda, dia tampak kedinginan, jadi aku membaringkannya, tambah pria yang berdiri di dekat mereka.
Dan siapa dia? Tanya Mao Mao. Dia teman kerja guru. Sudahlah, cepat lakukan sesuatu. Chou U boleh saja mendesaknya sebanyak yang ia mau, tetapi tetap saja kemampuan Mao Mao ada batasnya. Jika tidak tahu racun apa yang bekerja, ia tidak bisa memberikan pengobatan yang tepat. Namun jika benar pria itu terus muntah dan diare, ada satu hal yang sudah pasti sangat kurang dari tubuhnya. Chou U, ambilkan aku garam dan gula. Kalau tidak ada di rumah ini, cari dari tempat lain, kata Mao Mao. Ia mengambil kantong uang dari lipatan pakaiannya dan melemparkannya kepada anak itu. Mengerti, jawab Chou U, lalu bergegas keluar ruangan. Ia mungkin tidak bisa berlari dengan baik karena tubuhnya yang setengah lumpuh, tetapi setidaknya untuk tugas seperti ini, ia bisa dipercaya. Aku akan menggunakan dapurnya, kata Mao Mao kepada teman kerja pria itu, dan ia mengangguk. Ia pergi ke dapur dan melihat ke dalam kendi air untuk memastikan airnya masih layak. Sebenarnya ia lebih suka merebusnya terlebih dahulu, tetapi tidak ada waktu. Ini air baru, tanyanya. Baru dibeli dari penjual air minum kemarin, jadi seharusnya masih aman, jawab pria itu. Benar. Kalau mereka membeli air, seharusnya air itu aman. Hal yang sama mungkin tidak berlaku di bagian kota yang lebih kumuh, tetapi di sekitar sini, kecil kemungkinan ada orang yang menjual sesuatu yang sudah dicampur bahan aneh. Mao Mao merasa mereka kurang lebih bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa sang pelukis meminum air yang tercemar. Ia mengambil satu gayung, mencium aromanya, lalu mencicipinya sedikit. Sejauh yang bisa ia rasakan, bau dan rasanya normal. Rumah itu mungkin tidak terlihat bagus, tetapi setidaknya mereka mampu membeli air yang layak. Apa kau punya gambaran apa yang mungkin terjadi? Tanya Mao Mao kepada pria rapi itu. Kurasa begitu, jawabnya. Meskipun sedang gelisah, pria itu masih cukup tenang dan cukup sopan untuk menawarkan kursi kepadanya. Ia sendiri duduk di atas sebuah tong. Dia sangat senang memakan makanan basi, itu kebiasaan buruknya. Aku curiga itulah penyebabnya. Keracunan makanan, kalau begitu. Sama seperti dugaan Mao Mao. Dia menemukan beberapa pangsit isi dan memakannya. Rasanya sudah basi, jadi kami langsung memuntahkannya, tetapi dia bersikeras bahwa semuanya akan baik-baik saja kalau dimasak, lalu dia menghabiskannya. Siapa maksudmu dengan kami? Ah, anak itu bersama kami. Anak itu? Pasti maksudnya Chou U. Makanan buruk tidak akan secara ajaib berubah menjadi baik hanya karena dimasak sedikit lebih lama. Unsur beracun dari pembusukan seringkali tetap tertinggal. Misalnya pangsit yang sudah berjamur masih bisa beracun meskipun jamurnya sudah dikerok. Namun tidak banyak orang yang mengkhawatirkan hal itu. Kadang mereka bahkan tidak punya kemewahan untuk memikirkan sedikit racun ketika pilihannya adalah makan makanan rusak atau tidak makan sama sekali. Aduh, apa yang harus kulakukan? Bahkan kalau dia bisa kembali mengerjakan lukisan itu, tidak mungkin selesai tepat waktu. Pria itu mengusap jarinya di atas papan besar yang bersandar di salah satu dinding. Papan itu dicat putih dan memiliki sebuah sketsa, garis samar berbentuk seorang wanita. Tidak diragukan lagi, langkah berikutnya adalah memberinya warna, membuat gambar itu semakin tampak hidup seiring warna-warnanya menjadi lebih jelas. Dia berjanji lukisan itu akan selesai 10 hari lagi. 10 hari? Jadi ada semacam batas waktu. Aku kembali. Chou U masuk membawa gula dan garam, lalu menyerahkannya kepada Mao Mao. Ia memasukkannya ke dalam air yang sudah ia siapkan, mencampurnya, lalu mengambil kapas yang ia bawa dan mencelupkannya ke air tersebut. Ia membiarkan air menetes dari kain ke dalam mulut pria itu, memberikan cairan beberapa kali.
Ia ragu apakah harus menjaga tubuh pria itu tetap hangat atau memancing demam. Namun setidaknya pakaian kotor yang sedang dikenakannya sekarang tidak akan mampu menyerap keringat. Mereka mengganti pakaian sang pelukis dengan pakaian luar berbahan katun yang bisa menyerap keringat. Berbaring di sofa juga tampaknya tidak membantu kondisinya. Mao menyiapkan tempat tidur yang layak, lalu mulai membuat obat untuk perutnya. Pria itu muntah 2 kali lagi selama semua itu berlangsung, tetapi tidak banyak yang bisa dikeluarkan. Hanya bau tajam asam lambung yang memenuhi ruangan. Mungkin karena mereka menjaga keringatnya tetap bersih dan memberinya cairan, menjelang malam kondisinya terlihat lebih tenang dan tubuhnya berhenti kejang. Mao, Chou Wu, dan rekan pria itu semuanya kelelahan. Tidak ada apapun di rumah itu selain perlengkapan melukis, dan bahkan membuat kamar tidur bisa digunakan saja membutuhkan bantuan para tetangga. Kasurnya keras seperti kerupuk beras tua dan sama-sama berjamur. Sebenarnya kehidupan macam apa yang dijalani pria ini? Mao dan Chou Wu masing-masing duduk lemas di kursi. Sofa tempat pemilik rumah tadi berbaring sekarang memang kosong, tetapi sejujurnya tidak ada seorang pun yang tertarik menggunakannya sebelum benda itu dibersihkan secara menyeluruh. Menurutmu dia akan selamat, si bintik? Tanya Chou Wu dengan suara khawatir. Kemungkinan besar, jawab Mao. Mustahil untuk memastikan sepenuhnya. Namun selama tidak ada kejadian tak terduga, ia pikir pria itu akan sadar kembali. Mereka harus memastikan pria itu tetap beristirahat untuk sementara waktu dan memberinya makanan yang mudah dicerna. Masalahnya, rumah itu bahkan tidak memiliki cukup beras untuk membuat bubur encer. Mereka harus pergi membelinya. Selain itu, bahkan tidak ada panci yang layak untuk memasak. Dengan cepat memahami situasi, pria satunya berkata, "Aku akan mengambil beras dan panci tanah liat dari rumahku." Itu pasti tidak mudah. Dia juga kelelahan. Apakah dia sedekat itu dengan pemilik rumah ini? Sebenarnya pasien kita biasanya makan apa? Gumam Mao. Ia lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri, tetapi Chou Wu menjawab. Guru biasanya membeli makanan dari kios jalanan, atau terkadang tetangga memberinya makanan. Hari ini pangsit itu. Itu menjelaskan kenapa dia jadi seperti ini, kata Mao. Perkataannya membuat Chou Wu menatapnya dengan ekspresi jijik. Apa? Tidak. Aku cuma memikirkan makanan yang kami makan hari ini. Aku dan pria satunya sama-sama ikut makan pangsit itu bersama guru, tapi rasanya sangat menjijikkan sampai kami memuntahkannya. Meski begitu, aku merasa ada yang aneh bahkan sebelum mencicipinya. Salah satu hal yang aneh, misalnya, adalah bagaimana guru berkata, "Aku tidak ingat pernah melihat ini di sekitar sini," ketika melihat pangsit itu di atas meja. Itu mungkin terdengar seperti tanda bahaya, tetapi sang pelukis tetap saja menawarkan makanan itu kepada para tamunya. Kurasa aku menghargai niatnya yang ingin menjamu kami dan semuanya, tapi rasanya ada banyak benda di rumah ini yang mungkin seharusnya tidak dia makan, kata Chou Wu, terdengar sama sekali tidak kagum. Orang sering mendengar bahwa ada banyak orang aneh di antara para seniman, dan tampaknya hal itu memang benar. Mao menyandarkan siku di sandaran kursi dan menopang dagunya dengan kedua tangan. Aku terkejut kau bahkan bisa memasukkan sesuatu seperti itu ke dalam mulutmu. Maksudku, pria satunya bilang dia juga akan makan satu, dan kelihatannya memang enak. Pria satunya. Dengan kata lain, teman kerja dari sebelumnya. Chou Wu memang selalu lapar, jadi ia cenderung memakan apapun yang terlihat sedikit saja bisa dimakan. Cukup membuat seseorang bertanya-tanya apakah ia benar-benar pernah menjadi putra dari keluarga terpandang. Tapi rasanya pahit sekali. Menurutku mungkin isi kacangnya sudah rusak atau semacamnya, katanya. Pahit? Tanya Mao.
Ya, parah sekali. Aku langsung seperti, lalu memuntahkannya. Pria satunya juga begitu. Jadi terlihat baik-baik saja, tetapi rasanya pahit? Mao Mao melipat tangan dan memiringkan kepala. Benar-benar pahit? Bukan lebih seperti asam? Ya, pahit. Asam, bukan kata yang akan kupakai. Dan isiannya sama sekali tidak berbau aneh. Kalau iya, mungkin aku tidak akan memakannya. Chow U sudah melepas sepatunya dan mengayun-ayunkan kaki. Mereka membuka jendela untuk mengganti udara dalam ruangan, dan bagian dalam rumah menjadi lembab. Malam sudah turun. Mao Mao menemukan sebuah lampu yang tergeletak dan menyalakannya. Bentuk lampu itu tidak biasa. Mulai dari cat sampai alat penerangannya, pelukis ini tampaknya menyukai barang-barang dari luar negeri. Tetapi lampu itu menggunakan minyak ikan, jadi Mao Mao sudah terbiasa dengan baunya. Bahkan, Mao Mao si kucing belakangan mulai menjilati minyak itu. Kebiasaan tersebut mulai menjadi masalah. Apakah isiannya memiliki benda seperti benang? Ada sesuatu yang menempel. Menempel? Yah, sekarang kau menyebutkannya. Chow U tampaknya teringat sesuatu. Kurasa memang terasa sedikit berlendir. Aku memuntahkannya terlalu cepat jadi tidak yakin. Pria satunya bilang itu busuk dan menyuruhku memuntahkannya. Kami berkumur dengan air dan tidak menelannya. Mao Mao menjadi bingung. Tapi menurutku pangsit itu tidak akan jadi lebih enak hanya karena dimasak. Aku bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan lidah guru. Chow U melihat pria yang sedang tidur itu dengan rasa heran bercampur jengkel. Ada yang salah dengan lidahnya, pikir Mao Mao. Ia mulai melihat titik terang dari masalah ini. Apa yang kalian lakukan dengan sisa makanannya? Tanyanya. Kami buang. Ada di tempat sampah di luar. Guru kesal karena kami membuang makanan, tapi setidaknya dia tidak mencoba mengambilnya kembali dari tempat sampah. Begitu mendengar itu, Mao Mao langsung mengambil lampu dan pergi keluar. Ia menemukan kotak kayu tempat sampah. Bau menjijikan keluar dari dalamnya, sampah itu masih ada. Tepat di bagian atas terdapat 2 pangsit yang sudah tergigit setengah. Mao Mao merasa lega ia menemukannya sebelum orang-orang datang mengambil sampah untuk dijadikan makanan babi. Ih, apa yang kau lakukan? Menjijikan, kata Chow U ketika melihatnya mengaduk-aduk sampah. Namun Mao Mao sama sekali tidak ragu mengambil pangsit rusak itu dengan tangan kosong. Ia melihat isiannya dan menemukan daging babi cincang serta beberapa jenis sayuran. Ia membelah pangsit itu, mencoba mencari tahu apa saja bahan di dalamnya. Chow U memperhatikannya. Si bintik. Tolong berhenti tersenyum sambil mengacak-acak sampah mentah. Itu benar-benar menyeramkan. Senyuman pasti muncul di wajahnya tanpa ia sadari. Kalau ia tersenyum, itu karena kegembiraan. Ia tidak bisa mengabaikan sensasi ini. Ini yang dimasak dan dimakan oleh gurumu atau siapapun itu? Ya. Aku jamin dia pasti tidak punya indera perasa atau semacamnya. Rasanya mengerikan, tapi dia terus bilang betapa lezatnya makanan itu. Sebuah dugaan mulai terbentuk dengan jelas di pikiran Mao Mao. Bagaimana dengan pria satunya? Untuk apa dia datang hari ini? Mungkin untuk menghentikan guru. Guru bersikeras setelah menyelesaikan pekerjaan yang sedang dia lakukan, dia akan langsung pergi melakukan perjalanan. Chow U menunduk, terlihat murung. Perjalanan seperti apa? Yah, katanya dulu sekali dia pernah belajar melukis di barat. Dia melihat seorang wanita cantik di sana dan tidak pernah bisa melupakannya. Katanya itulah alasan dia hanya melukis gambar wanita. Barat?
Hal itu mengingatkannya pada lampu, cat, semuanya memiliki aroma kuat dari negeri asing. Pria satunya terus mencoba mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin wanita yang ia lihat puluhan tahun lalu masih ada di sana, tapi dia sangat ingin menemukannya lagi. Aliran waktu tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Secantik apapun seorang wanita, tidak ada yang bisa menghindari pengaruh usia. Bahkan seorang wanita yang dulu bisa menangis mengeluarkan air mata seperti mutiara pun pada akhirnya bisa berubah menjadi nenek tua keriput yang serakah. Kalau memang ada wanita yang tidak menua, dia pasti seorang makhluk abadi atau peri atau semacamnya. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Bicara soal orang yang baru saja dipikirkan, pria satunya sudah kembali membawa beras dan panci. Ia begitu terkejut sampai menjatuhkan panci itu dan berlari mendekat. Di tengah kegelapan, dengan tubuh dipenuhi sampah, Mao Mao pasti terlihat sangat menyeramkan. Ia bahkan masih belum menghapus senyum aneh dari wajahnya. Bahkan Mao Mao sendiri merasa aneh karena tersenyum selebar itu, tetapi ia tidak bisa menghentikannya. Sebaliknya, ia tersenyum kepada pria itu sambil menggenggam sampah di kedua tangannya. Lalu ia melihat ke arah Chou Wu. Chou Wu, kau boleh pulang. Salah satu pelayan pria pasti akan segera datang menjemputmu. Ia menduga Ukiou, dengan sifat perhatiannya, akan datang melihat keadaan setelah matahari terbenam. Dia bisa meminta seseorang menggantikannya bekerja sebentar. Apa? Tidak mungkin aku pergi sekarang. Kau pasti lelah. Setidaknya tidurlah sampai seseorang datang menjemputmu. Ya, tapi... Cuci tanganmu, si bintik. Dia tidak punya bantahan yang benar-benar kuat. Artinya, dia memang sudah lelah. Ia menguap lalu masuk ke dalam rumah. Sebenarnya, apa yang kau lakukan? Tanya rekan sang pelukis sekali lagi, memperhatikan Mao Mao dari jarak aman. Ia melihat sampah yang ada di tangan gadis itu. Bisa aku bicara denganmu sebentar? Aku akan mencuci tangan dulu. Mao Mao meletakkan sampah itu dan berjalan menuju sumur. Mao Mao dan pria itu kembali duduk di dapur. Chou Wu dan sang guru tertidur di ruangan sebelah. Mereka berbicara dengan suara pelan agar tidak membangunkan keduanya. Apa yang ingin kau bicarakan? Tanya pria itu. Apa kau tahu banyak tentang jamur beracun? Kata Mao Mao. Aku tidak bisa bilang aku mengira pembicaraan ini akan menuju ke arah itu, jawab pria tersebut. Namun ia tidak benar-benar berani menatap mata Mao Mao. Ada beberapa hal dalam kasus ini yang terasa aneh bagi Mao Mao. Pertama, sesuatu yang busuk biasanya terasa asam. Memang benar, beberapa benda mungkin berubah pahit ketika rusak, tetapi rasa pahit saja tidak cukup untuk memastikan bahwa suatu makanan sudah busuk. Dan jika rasanya cukup buruk sampai membuat dua orang lain memuntahkannya, kenapa sang guru tua tidak merasa terganggu? Lalu ada pertanyaan dari mana pangsit itu berasal. Apa kau tahu ada jenis jamur tertentu yang terasa pahit ketika mentah, tetapi rasa tidak enaknya hilang setelah dimasak? Terlebih lagi, jamur itu beracun dan sering menjadi penyebab kasus keracunan makanan pada musim seperti ini. Jamur jenis ini sering tertukar dengan jenis jamur yang bisa dimakan dan digunakan untuk memasak. Permukaannya sedikit berlendir. Itu cocok dengan gambaran Chou Wu, juga cocok dengan jamur yang diamati Mao Mao di dalam isi pangsit dari tempat sampah. Jika mereka membeli makanan itu dari kios jalanan atau semacamnya, mungkin sudah terjadi keributan besar. Tetapi bagaimanapun juga, tidak ada orang yang akan terus memakan sesuatu yang rasanya benar-benar buruk. Apakah makanan itu didapat dari seseorang di lingkungan sekitar? Tetapi tidak ada kabar tentang orang-orang yang sakit perut. Pasti seseorang akan memberitahu mereka kalau itu terjadi. Baik kemungkinan dari kios maupun tetangga tampaknya tidak terlalu masuk akal.
Boleh aku bertanya siapa yang membawa pangsit itu? Kata Mao Mao. Ia melihat lukisan-lukisan wanita cantik yang tampaknya menghiasi setiap dinding. Masing-masing terlihat seperti makhluk abadi perempuan yang mempesona. Dan masing-masing memiliki ciri khas berbeda, menunjukkan bahwa sang pelukis menggunakan model berbeda untuk setiap lukisan. Batas waktu pekerjaan yang sedang dikerjakan sang pelukis semakin dekat. Dan ketika selesai, guru mengatakan ia akan pergi ke barat. Pria di hadapannya ini berusaha menghentikannya. Ia mengaku sebagai rekan kerja, tetapi tidak ada sesuatu pun darinya yang benar-benar menunjukkan bahwa ia seorang pelukis. Apa yang ingin kau katakan? Itu hanya keracunan makanan, kata pria itu. Ya, memang benar. Keracunan makanan akibat beberapa jamur. Pangsit itu sebenarnya tidak busuk. Tetapi pangsit itu beracun. Dan sejak awal memang sudah beracun. Kenapa kau melakukannya? Tanya Mao Mao. Kenapa kau memasukkan racun ke dalam pangsit itu? Kenapa kau begitu ingin membuatnya terlihat seperti kecelakaan sampai melibatkan Chou? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku tidak mendapat kesan kau berniat membunuhnya, kata Mao Mao. Pria itu tidak menjawab. Kalau ada sesuatu yang kurasakan, justru menurutku kau benar-benar tidak ingin dia mati. Apa aku salah? Pria itu terdiam beberapa saat. Kemudian ia menutup mata dan menghela napas panjang. Racunnya ternyata lebih kuat daripada yang kuperkirakan. Pria ini tipe orang yang jujur. Kalimat itu sudah terdengar seperti pengakuan. Aku salah karena menyeret anak itu ke dalam masalah ini. Tapi kalau itu menyelamatkannya, aku senang aku melakukannya. Mao Mao tidak tahu apa yang akan ia lakukan jika pria itu ternyata adalah tipe orang yang kasar. Tetapi pria itu tetap tenang. Lebih dari apapun, ia terdengar mengkhawatirkan pelukis tua tersebut. Di wajahnya terlihat campuran antara rasa lega dan penyesalan. Aku bisa melihat betapa leganya dirimu karena dia baik-baik saja. Kalau begitu, kenapa kau meracuninya sejak awal? Tanya Mao Mao. Karena dia akan pergi. Dia tidak berhenti membicarakan perjalanannya ke barat, tapi dia tidak berniat kembali. Dia akan pindah ke sana selamanya? Ya. Dia sudah benar-benar terobsesi dengan ide itu, lagi. Pria itu bangkit dari kursinya dan pergi ke ruangan sebelah. Ia memandangi kumpulan lukisan di sana dengan penuh kasih, lalu berjalan menuju ruangan lain yang lebih dalam di rumah. Ruangan ini pun memiliki dinding yang dipenuhi lukisan wanita cantik. Lukisan-lukisan ini luar biasa, kata Mao Mao sambil menyipitkan mata melihatnya. Terpikir olehnya bahwa jika seorang pria cantik tertentu berada di sana, dia mungkin hampir bisa menyatu dengan lukisan-lukisan itu. Sebuah pikiran yang benar-benar tidak ada hubungannya. Kemungkinan besar pria itu sekarang sedang terkubur di bawah tumpukan pekerjaan di istana. Aku dengar bahkan ada pedagang yang ingin mengoleksi karyanya. Kalau dia menerima pesanan, dia mungkin bisa hidup dengan nyaman. Ya, tapi dia tidak mau mengirim lukisannya sebelum selesai. Dan perjalanan ke barat itu, dia membicarakannya denganmu? Ya, tapi dia bersikeras itu hanya perjalanan biasa. Kurasa dia merasa harus berbohong bahkan kepadaku. Pria itu menghela napas. Itu pasti bohong. Kalau tidak, kenapa dia membutuhkan 6 bulan terakhir hanya untuk melakukan persiapan? Pria ini hanya ingin membuat sang pelukis mengalami keracunan makanan, sebuah alasan untuk menunda tenggat waktunya. Mao Mao, yang hampir diseret secara paksa ke ibu kota barat, memahami bahwa perjalanan lebih jauh ke barat membutuhkan persiapan besar. Bukti identitas untuk melewati perbatasan. Rombongan kafilah untuk membawamu. Jika seseorang kehilangan kesempatan,
Hampir sama saja seperti harus memulai semuanya dari awal. Itulah yang diharapkan pria ini akan terjadi. Aduh, ini mengerikan. Aku pikir dia benar-benar akan mati. Pria itu memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan bergumam. Tolong jangan mati. Ia benar-benar sangat mengkhawatirkannya. Tidak bisakah kau memakai racun yang lebih ringan? Tanya Mao Mao. Meskipun ia sadar mungkin terdengar aneh mengatakan ada racun yang ringan. Tidak, dia punya lambung seperti besi dan tubuh yang sama kuatnya, jawab pria itu. Justru lambung yang tidak mudah menyerah itulah yang membuat sang pelukis yakin bahwa apapun bisa dimakan selama dimasak dengan benar. Dan itu pula yang membuat pria ini yakin bahwa hanya racun yang cukup kuat yang bisa berhasil. Itulah alasan ia membutuhkan Chou Wu. Untuk membuatnya terlihat benar-benar seperti keracunan makanan. Dengan adanya pihak ketiga yang bersaksi bahwa pangsit itu memang basi, tidak ada yang akan mencurigai hal lain ketika sang pelukis sakit perut. Mao Mao hampir tidak percaya dengan semua ini. Kenapa kau tidak bicara saja dengannya? Sudah. Berkali-kali. Awalnya dia bahkan sama sekali tidak memberitahuku tentang rencananya. Namun pada akhirnya, sang pelukis mengalami kesulitan mengatur semua kebutuhan perjalanannya, lalu meminta bantuan pria ini. Bahkan saat itu pun, ia tetap diam soal niatnya untuk menetap di sana. Pria ini mengaku sebagai pelukis, tetapi sebenarnya ia hanyalah asisten dalam pekerjaan sang guru. Ia mencampur cat, membeli pigmen, dan mencari pedagang yang ingin membeli lukisan sang guru. Aku tidak lebih dari seorang pesuruh. Tanpa guru, aku tidak mampu melakukan apapun. Kau benar-benar percaya itu? Tanya Mao Mao. Sang guru memang jelas seorang pelukis berbakat. Tetapi sebagai manusia, tampaknya ada sesuatu yang kurang darinya. Dan orang seperti itu biasanya cepat atau lambat akan berakhir mati di suatu ladang. Mereka membutuhkan asisten seperti pria ini. Aku belajar banyak hal dari berbicara dengan begitu banyak pedagang, dan aku mencoba memberitahunya, kata pria itu. Ia mendengar bahwa hal-hal aneh sedang terjadi di barat. Bahwa semua itu masih sebatas pertanda awal, tetapi jika rumor tersebut benar, lebih baik mereka tetap diam dan menunggu keadaan untuk sementara. Tapi dia bersikeras bahwa kalau memang begitu, dia justru harus pergi, bahwa sekarang atau tidak sama sekali. Bukannya berhasil dicegah pergi ke barat, sang guru malah mempercepat persiapannya. Ia bahkan sudah bertemu dengan pemimpin sebuah kafilah, sehingga tidak ada cara bagi pria ini untuk menghentikannya dari sisi itu. Di dalam ruangan gelap terdapat sebuah kanvas besar yang ditutupi kain putih. Sebelumnya dia sudah menyerah dengan gagasan pergi ke sana, tetapi kemudian dia melihat wanita cantik ini, dan gairahnya kembali menyala. Pria itu menarik kain penutup tersebut. Mata Mao Mao membesar. Tapi ini, seorang wanita yang sangat mirip dengan makhluk abadi yang dia temui di barat, katanya. Ini bukan wanita itu, tetapi wajahnya sangat mirip sampai semua kenangan lama kembali membanjirinya. Pria itu memandang lukisan tersebut. Kurasa aku tidak bisa menyalahkannya. Bagaimana mungkin seseorang bisa melupakan wanita seperti ini? Jadi karena ini semua terjadi, Mao Mao merasakan keringat dingin mengalir di lehernya. Guru bilang wanita itu adalah seorang gadis kuil yang pernah dia lihat di Shaoh, jelas pria tersebut. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita dengan rambut putih dan mata merah.